Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novadaya Wardana, NIM 1965017, mata kuliah metode numerik kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu metode numerik. Pembahasan terdiri dari dua pembahasan, yaitu metode numerik dan SPL. Metode numerik yaitu penjelasan tentang metode numerik, dan SPL yaitu sistem persamaan linear terdiri dari metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Nomor 1, metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan cara operasi hitung atau aritmatik. Kemudian poin 2, penyelesaian dari masalah dalam metode numerik disebut approximate solution. Approximate solution adalah solusi yang ditaksir atau solusi yang kelihatannya benar, bukan true solution, atau solusi sejati sehingga terdapat error dalam menyelesaikannya. Mengapa menggunakan metode numerik? Karena metode numerik merupakan suatu tools untuk menyelesaikan semua problem matematis. Problem matematis ini bisa dalam bentuk apa saja yang penting dalam bentuk persamaan otomatis, yaitu safety, health, security, fun, access, dan lain sebagainya. Jikalau mereka merupakan problem matematis dan bisa dibawa ke numerical problem, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan metode numerik ini. Poin kedua, metode numerik merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Poin ketiga, karena metode numerik lebih mudah untuk diimplementasikan di dalam bentuk komputer. Kapan harus menggunakan metode numerik? Metode numerik digunakan saat jika metode analitik tidak dapat digunakan lagi, yaitu pertama, menyelesaikan persamaan nonlinear, kedua, menyelesaikan persamaan simultan, ketiga, menyelesaikan diferensial dan integral, keempat, interpolasi dan regresi, kelima, menyelesaikan persamaan diferensial, dan yang terakhir, masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Kemudian, gimana kita menggunakan metode numerik? Saat ini terdapat berbagai paket program komputer, sehingga mudah didapat dalam pengoperasiannya mencakup metode numerik. Dengan demikian, pemecahan masalah tinggal menyesuaikan dengan karakteristik program paket tersebut. Selanjutnya, bagaimana tahap pemecahan masalah menggunakan metode numerik? Yang pertama, pendefinisian masalah, yaitu apa yang diketahui dan apa yang diminta. Kedua, pemodelan, persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Yang ketiga, penyederhanaan model. Penyederhanaan model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 mungkin saja terlalu kompleks, banyak pengubah, yaitu variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya, sehingga diperlukan penyederhanaan model. Poin keempat, formulasi numerik. Antara lain, poin A, menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis galat awal, yaitu taksiran galat, penentuan ukuran langkah, dan sebagainya. Pemilihan metode didasari pada pertimbangan, yaitu apakah metode tersebut teliti, apakah metode tersebut diprogram dan waktu pelaksanaannya cepat, apakah metode tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang cukup kecil. Yang poin B, menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Kelima, pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa program yang dikuasai. Keenam, operasional. Pada tahap ini program komputer dijalankan dengan data uji sebelum data yang sesungguhnya. Ketujuh, evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Interpretasi meliputi analisis hasil run yang membandingkan dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian, kaidah mempelajari metode numerik. Terdapat tujuan, manfaat, dan kekurangan. Tujuan, penggunaan metode numerik diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan metode yang ada sebelumnya. Kemudian, dengan metode numerik manusia terbebas dari hitung-menghitung manual yang membosankan, sehingga waktu yang dapat lebih banyak digunakan untuk tujuan yang lebih kreatif. Manfaat, mengetahui secara singkat dan jelas matematika yang mendasari paket program.
Selanjutnya mampu menangani sistem persamaan besar ketakliniaran dari program dan geometri yang rumit, yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dibacakan secara analitis. Selanjutnya mampu merancang program sendiri sejauh permasalahan yang dihadapi, kekurangan nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau hampiran. Tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang-ulang. Kedua, SPL, sistem persamaan linear. Di sini saya mau memakai contoh metode Gauss. Metode Gauss sendiri suatu metode yang mengoperasikan nilai-nilai dalam bentuk matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Pada metode Gauss ini, hasil akhirnya berupa matriks segitiga. Kemudian langsung contoh soal. Di sini saya memakai 3 persamaan, yaitu x plus 2y plus z sama dengan 6, x plus 3y plus 2z sama dengan 9, dan yang terakhir 2x plus y plus 2z sama dengan 12. Dan menentukan nilai per variabelnya. Untuk poin pertama di sini yaitu dirubah dalam bentuk matriks, terdapat dari 1, 2, 1, 6, 1, 3, 2, 9, dan 2, 1, 2, 12. Kemudian operasikan matriksnya. Di sini baris kedua dikurangi baris ke-1, dihasilkan 1, 2, 1, 6, 0, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1, 1, 2, 1, 6, 0, 1, 1, 3, 0, 3, 0, 0. Kemudian baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua, yaitu 1, 1, 6, 0, 1, 1, 3, 0, 3, 0, 0, 3, 9. Yang terakhir baris ketiga dibagi dengan 3, yaitu 1, 2, 1, 6, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 3. Di sini sudah sesuai dengan matriks yang dituju atau strukturnya, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian setelah itu metode Gauss dieliminasi, yaitu maka mendapatkan persamaan linear. Di sini persamaannya x dimasukkan salah satu persamaan, yaitu x plus 2y plus z sama dengan 6. Kemudian y plus z sama dengan 3 dan z-nya ketemu 3. Kemudian lakukan substitusi balik, maka didapatkan y plus z sama dengan 3, y plus 3 sama dengan 3, y sama dengan 0. Nah, kemudian dimasukkan persamaan lagi, dikembalikan lagi ke persamaan sebelumnya maksudnya, dan dihasilkan dengan x sama dengan 3. Jadi hasil per variabel untuk x sama dengan 3, untuk y sama dengan 0, dan untuk z sama dengan 3. Kemudian metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Dalam metode Gauss-Jordan ini hasil akhirnya berupa metode identitas. Maksudnya matriks identitas. Langsung contoh soal. Sini saya juga memakai 3 persamaan, jadi berordo 3 kali 3. Yang pertama x plus 1, 1y plus 1z sama dengan 5, 2x plus 3y sama dengan 5z sama dengan 8, 4x plus y plus 5z sama dengan 2. Tentukan nilai per variabelnya juga. Di sini dibentuk atau diubah menjadi bentuk matriks, yaitu 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 5. Kemudian operasikan matriks 1, 2. Di sini baris kedua dikurangi 2 kali baris ke-1. Kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1. Ditemukan hasil 1, 2, 3, 3, 0, min 1, min 4, min 3, 0, min 3, min 4, min 1. Kemudian yang selanjutnya baris ketiga dikurangi 3 kali baris kedua. Jadi ditemukan hasil 1, 2, 3, 3, 0, min 1, min 4, min 4, 0, 0, 8, 8. Kemudian selanjutnya baris ketiga dibagi 8 dan baris ketiga dibagi min 1. Ditemukan hasil 1, 2, 3, 3, 0, 1, 4, 3, 0, 0, 1, 1. Kemudian terakhir baris kedua dikurangi 4 kali baris ketiga, yaitu 1, 2, 3, 3, 0, 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 1. Dan ditemukan hasil akhirnya seperti ini. 21 ditemukan. Dan hasil akhirnya diketahui x sama dengan 2, y sama dengan min 1, dan z sama dengan 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.